Ya pemirsa, seperti biasa, pekan ini kami hadirkan wawancara khusus dengan sosok yang sedang menjadi sorotan pemberitaan. Kali ini kami hadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri yang juga merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Kamis, tanggal 18 Juli 2024 menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Sudaryono. Pria kelahiran tanggal 23 Januari 1985 di Desa Tambirrejo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah itu dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Di hari itu suasana istana Presiden di Jakarta dihadiri sejumlah petinggi negara dan para menteri. 3 orang putra terbaik bangsa dilantik dan diambil sumpah untuk dijadikan wakil menteri. Salah satunya yaitu Sudaryono. Pria berusia 39 tahun itu diangkat Presiden menjadi wakil menteri mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pria yang akrab dengan panggilan Masdar itu merupakan putra sematawayang dari pasangan suami istri Yahyo dan Suwarni yang berprofesi sebagai petani dan beternak. Di kampungnya, Sudaryono dikenal sebagai sosok anak yang cerdas. Cita-citanya ingin menjadi guru, membuat semangat belajar Sudaryono lebih tinggi dibanding teman-teman sebayanya. Sudaryono juga anak yang rajin membantu ayahnya bertani. Sejak kecil, sejak SD SMP itu cita-citanya pengen jadi guru. Cita-citanya. Saya mikir, Mas, guru harus kuliah, dana nggak punya. Kalau ada sekolah yang tidak bayar, yang punya beasiswa, jadi bapak ini orang Pationo paling saya bisa meneruskan cuma SMA dong. Selanjutnya saya nggak bisa karena faktor ekonomi, Mas. Kurang dari beberapa bulan lagi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia justru melantik 3 wakil menteri baru. Salah satunya orang dekat Prabowo Subianto, yaitu Sudaryono yang juga merupakan mantan sekretaris pribadinya. Sudaryono beberapa waktu lalu dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Lantas dalam beberapa waktu yang singkat ini, apa saja yang akan dilakukan Sudaryono dan gebrakan apa saja yang akan dilakukannya, serta tugas apa yang dititipkan oleh Prabowo Subianto. Benarkah pengangkatan Sudaryono menjadi wakil menteri bermuatan politis seperti banyak dibicarakan orang? Di tengah kesibukannya sebagai wakil menteri pertanian, Sudaryono menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan tim TV One Fatimah Albar di kantor wakil menteri pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Mas Dar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih ya. sudah menerima TV One. Ini kayak gaspol banget setelah dilantik langsung kemana-mana begitu ya Mas? Ya, gaspol rimblong. Mungkin kita kilas balik pada saat masa pelantikan ya Mas? Boleh. Saya mendengar Mas Dar dilantik ini H-2 sebelum dilantik. Tapi begitu saya mendengar Mas Dar dilantik, saya ngecek sosial media Mas Dar. Ini justru masih mengupdate seputar kampanye Mas Dar menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Ini gimana Mas Dar? H-2 sebelum dilantik masih kampanye sebagai calon gubernur Jawa Tengah, tapi kemudian 2 hari kemudian dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Jadi gini ya, saya itu kan adalah ketua Gerindra Jawa Tengah. Jadi saya ketua partai. Dan tentunya pencalonan gubernur, ya itu adalah satu hal yang orang maju di kontestasi, baik itu pilpres, kemudian pilgub maupun mungkin pilihan bupati atau wali kota. Kalau yang bersangkutan adalah ketua partai, itu ada efeknya. Contoh misalnya kita pileg sudah selesai, kemudian setelah pileg, pilpres, kemudian saya diberi petunjuk untuk maju jadi calon gubernur. Maju itu kan artinya kita menawarkan diri, kita memperkenalkan diri pada rakyat, begitu kita sampaikan diri kita kepada rakyat yang tadinya orang tidak kenal sama sekali,
terhadap kita. Orang tahu Gerindra, tapi kan tidak semua orang tahu saya gitu. Yang tahu Gerindra dan tahu saya mungkin hanya kader inti Gerindra, pengurus dan seterusnya. Jadi sebetulnya proses pencalonan gubernur itu menjadi bagian yang baik secara istilahnya secara pembinaan partai, secara penguatan struktur partai, secara menyemangati pasukan, secara kita ngetes mesin partai politik kita gitu. Jadi tentu saja dari awal waktu saya maju ya tentu ada risiko. Risikonya itu di 2 tahap. Saya selalu mengatakan kita itu naik gunung. Gunung yang pertama yang harus saya daki adalah saya berjuang supaya saya survei bagus, angka bagus, diterima banyak orang, dan lain-lain dan seterusnya, sehingga misalnya ada rekomendasi gitu. Nah, gunung yang pertama ini saya daki, pun orang bilang, kan Mas, kan belum tentu nanti rekomendasinya ke Mas Dar. Tapi saya melihat langkah ini nggak rugi. Beda kalau saya ini misalnya bukan ketua partai ya, misalnya saya tokoh non-partai gitu, non-partai kemudian maju jadi calon gitu kan, mungkin secara istilahnya kalau nggak jadi maju ya rugi udah. Meninggalkan sisa namanya dikenang orang gitu. Tapi karena saya ketua partai, jadi kita bergerak itu sebetulnya sambil nyemangatin, ayo gitu, menyemangati semua jaringan dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, kemarin yang sudah berjibaku berjuang di Pilpres dan Pileg, kita semangati lagi dan eager, semangat, girohnya tuh muncul gitu. Sehingga saya dari awal memang ada risiko gunung ini tadi, gunung pertama ini bisa nggak saya lewati gitu. Ada risiko 50% bisa dan 50% kan tidak bisa. Tapi bisa dan tidak bisa tetap secara jaringan, pembinaan pasukan, menyemangati pasukan, mendisiplinkan pasukan, memanaskan mesin partai, memanaskan mesin relawan dan lain-lain itu menjadi sebuah keuntungan secara politis yang saya terima gitu. Jadi tentunya ya di ujungnya kan keputusan diambil gitu. Nah, keputusan apapun yang diambil dan itu saya sebagai kader yang loyal, kita siap gerak, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.